Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Wandira. Untuk kali ini saya akan membahas tentang inovasi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 2013 ini dalam kurung K13 itu direncanakan berdasarkan filosofi konstruktivisme yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Sedangkan kurikulum Merdeka ini sebaliknya, didasarkan filosofinya kemanusiaan yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara holistik dan integratif, di mana filosofi K13 ini mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan pada penguatan karakter, sikap kritis, dan keterampilan pada abad ke-21. Kurikulum 2013 ini menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan pada masa sebelum pandemi di satuan pendidikan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada masa awal pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, di mana kurikulum 2013 ini yang disederhanakan. Pendidikan Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi meluncurkan kurikulum prototipe atau sebagai kurikulum merdeka, di mana peluncuran pada 11 Februari 2022 ini dalam agenda Merdeka Belajar. Pada episode 15 itu dilakukan setelah melalui serangkaian kegiatan uji publik dan sosialisasi. Adapun 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama itu fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi lebih bermakna dan menyenangkan. Kedua, kemerdekaan guru. Kemerdekaan guru ini yang dimaksud adalah mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan belajar atau pelajar dan wewenang sekolah mengembangkan dan mengelola kurikulum. Keunggulan yang ketiga itu pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. Kemudian selanjutnya itu ada 3 faktor penting yang bisa mendorong keberhasilan kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, keterkaitan guru dan kurikulum. Yang kedua, ketersambungan birokrasi dan aktor persekolahan. Yang ketiga, koordinasi lintas kementerian, di mana yang pertama faktor itu adalah faktor keterkaitan guru dan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka ini diluncurkan hampir 20 bulan setelah episode 15 program Guru Penggerak meluncurkan pada tanggal 3 Juli 2020 dan setahun setelah episode 7 program Sekolah Penggerak pada tanggal 5 Februari 2021. Dari 6 angkatan guru penggerak yang diselenggarakan, ada sekitar 32.000 guru penggerak dan calon guru penggerak serta 9.272 sekolah penggerak. Ada para alumni program profesi guru, prajabatan dan dalam jabatan. Itu melaksanakan model pertama secara tuntas tak mungkin karena menyelesaikan pengembangan kapasitas bagi sekitar 3,3 juta guru di Indonesia ini akan menunda proses perubahan kurikulum. Padahal urgensinya itu penggunaan kurikulum ini yang merdeka sesuai dengan sangat kuat, di mana guru pemerintah memberikan kebebasan di mana kepala sekolah itu untuk memilih antara kurikulum 2013, kurikulum darurat atau masa pandemi, dan kurikulum merdeka. Itu merupakan strategi cerdas sesuai dengan kapasitas setiap sekolah, memberikan pilihan juga sesuai dengan gerakan Merdeka Belajar. Kemudian faktor yang kedua, ketersambungan birokrasi dan aktor persekolahan, di mana otoritas pendidikan ini terutama di tingkat daerah diharapkan bisa bergerak tangkas dalam keterjebakannya birokrasi ini serta mendukung sekolah dan aktor persekolahan untuk menggunakan kebebasan dalam pengelolaan kurikulum yang tepat. Kemudian
Dalam kepatuhan sebagai aktor sekolah ini, para aparatur dinas pendidikan dan yayasan itu menyelenggarakan akan jadi faktor penghambat jika para aparatur ini gagal memahami visi dan tujuan kurikulum merdeka ini. Kemudian gagasan kontekstualisasi kurikulum ini bagus untuk merawat kebermaknaan dan relevansi kurikulum untuk setiap daerah dan bahkan suatu pendidikan. Namun perlu adanya kerjanian tentang kontekstual ini supaya pemilihan materi esensial, strategi pembelajaran termasuk metode dan media pembelajaran serta perencanaan proyek itu pembelajaran bisa disesuaikan dengan konteks setiap daerah. Yang ketiga itu koordinasi lintas kementerian, di mana kita harus bekerja sama bersamaannya dengan peluncuran kurikulum Merdeka ini. Kemendikbudristek itu juga meluncurkan platform itu Merdeka Mengajar, di mana inovasi ini perlu diapresiasi karena akan menjadi sarana mendukung guru dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum merdeka dan juga wahana guru saling berbagi dan belajar. Akselerasi para guru ini selama masa pembelajaran itu jarak jauh perlu dilanjutkan dengan perluasan ruang eksplorasi guru menembus batas kelas, sekolah, daerah, dan negara. Yang perlu diantisipasi adalah pemerataan akses terhadap sarana dukungan ini, yaitu jangan sampai disparitas digital membuat sebagian pelajar Indonesia ini semakin tertinggal. Kemudian yang terakhir itu adalah selama proses pengimplementasian kurikulum mereka ini merupakan sebagai salah satu opsi bagi satuan pendidikan ini dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan proses pemetaan atau pendataan untuk melihat satuan pendidikan yang siap melaksanakan kurikulum merdeka ini. Setelah itu tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Hasil evaluasi inilah nantinya akan menjadi acuan bagi Kemendikbudristek dalam pengambilan kebijakan lanjutan pasca pemulihan krisis pembelajaran. Baik, itu saja presentasi saya hari ini.